semua, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Hari ini sebagai penasihat hukum dari Nyonya Luciana Lawrence, Bapak Budi Gosyanto, dan anak mereka yang bernama Febrian Alfonso Gosyanto, saya berkehendak menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan-pandangan hukum saya sebagai penasihat hukum terhadap proses penyelidikan sampai sekarang, penyidikan kasus atau perkara yang melibatkan ketiga klien saya ini sejak mereka ditangkap pada tanggal 6 Desember tahun 2025 yang lalu dengan tuduhan karena mereka diduga terlibat di dalam kasus pembunuhan berencana, kasus pembunuhan biasa berdasarkan pasal 340 dan pasal 338 KUH pidana, dan juga ada beberapa pasal lain yang terjadi di tempat penginapan mereka, Wisma Permata, yang ada di Jalan Gaya Baru, Wosi. Yaitu tepatnya ada penemuan jenazah dari pembantu mereka atau asisten rumah tangga yang bernama Indri. Pada waktu itu meninggal, lalu kemudian tinggal sekitar 3 hari di rumahnya, lalu kemudian tanggal 29 November ketika dibawa ke Pasir Putih, pekuburan Pasir Putih untuk dikuburkan, yang secara etik itu dipandang tidak tepat karena jenazahnya sudah tinggal 3 hari, sudah mulai tidak baik kondisinya. Lalu juga jenazahnya itu dikubur tanpa diisi di dalam peti, kemudian hanya dibungkus dengan kain kafan begitu, tidak dimasukkan dalam peti, lalu kemudian juga tidak disembayangkan. Kalau dia orang Muslim maka harus ada imam yang mendoakan, atau kalau Kristen atau Katolik ada pastor ataupun pendeta, seperti itu. Sehingga kemudian mereka kemudian dibawa ke kantor polisi pada tanggal 29 November, kurang lebih 1 hari, 1x24 jam, lalu kemudian mereka dilepaskan. Tapi kemudian tanggal 6 Desember, polisi melakukan penangkapan terhadap bapak ibu, suami istri, dan juga anaknya itu di tempat wisma mereka, Wisma Permata di Gaya Baru Wosi, dengan tuduhan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, proses hukumnya sedang berjalan saat ini di Polresta Manokwari. Ketiga klien saya juga ditahan, walaupun terpisah. Ibu Lucy di tahanan perempuan, sedangkan bapak suami dan anaknya di tahanan laki-laki. Sebagai pengacara, saya sudah mempelajari perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan. Ada berita acara dari ketiga tersangka ini, Pak Budi Gosyanto, Ibu Luciana Lawrence, dan anaknya Febrian. Dan selama ini opini yang berkembang di masyarakat sudah sangat liar sekali di media sosial terutama, dan juga di beberapa media lokal, ya media online lokal, yang menjelaskan kurang lebih bahwa Ibu Luciana Lawrence ini diduga melakukan penganiayaan sebelum almarhum ini meninggal. Dilakukan penganiayaan, memukul kepala korban dengan gagang sapu ijuk, gagang sapu ijuk. Lalu kemudian menindih dia dengan bantal, ditutup di bagian hidung dan mukanya sehingga dia tidak bisa bernafas, sesak nafas. Nah, bahwa itu dilakukan di atas kasur yang dia tidur. Itu kurang lebih potongan-potongan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yang namanya Wati.
Wati ini karena mereka dua ini ada dua ART, ada satu namanya Indri yang sudah meninggal dan Wati yang masih ada saat ini. Nah, bahwa Wati sempat melihat Ibu Luciana melakukan penganiayaan tersebut. Nah, dan keterangan Wati inilah yang kemudian muncul di dalam rekonstruksi yang terjadi pada pada tanggal 22 Januari yang lalu, hari Kamis, di tempat kejadian perkara, bahwa Wati melihat dia ada di belakang kurang lebih tidak sampai 1 meter dari kasur. Di atasnya itu ada Indri ada duduk membelakangi Wati, dan dia melihat di depan Wati itu ada Ibu Luciana memakai sapu dan pukul di kepala, lalu Wati jatuh ke jatuh ke kasur. Indri jatuh ke kasur. Lalu kemudian Ibu Luciana berlutut di atas dia, lalu kemudian menindih dia sampai kemudian tidak bernafas. Nah, ini menarik karena saya lihat keterangan Wati ini tidak sama sekali dibenarkan oleh Ibu Luciana. Ibu Luciana menyangkal dalam pemeriksaan kurang lebih 3 kali dia diperiksa sebagai saksi, itu dia menyangkal bahwa dia tidak melakukan hal itu dan dia tidak mempunyai tipikal pembunuh, begitu. Dan riwayat keluarganya juga, riwayat dari keluarga Lawrence, ada kakaknya, ada saudara-saudaranya, menjelaskan bahwa di dalam mereka punya keluarga itu tidak pernah ada riwayat bahwa mereka itu pernah melakukan kekerasan terhadap orang, termasuk si Luciana, sebelum dia menikah dengan Pak Budi Gusyanto. Seperti itu. Jadi Ibu Luciana sendiri membantah itu di dalam keterangannya 3 kali di hadapan penyidik yang namanya Aibda Persli Nahwai, yang juga saat ini menjadi Kanit, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu, Tipiter, Polresta Manokwari, di Satuan Reskrim Polresta Manokwari. Nah, pada waktu rekonstruksi juga, ketika rekonstruksi tentang adegan yang tadi saya sampaikan, itu yang hadir di dalam kamar yang menurut cerita atau menurut penuturan dari Ibu Luciana juga dan suaminya Pak Budi, bahwa di kamar itulah Indri dan Wati sama-sama tidur di situ. Nah, pada waktu rekonstruksi pada tanggal 22 Januari itu yang hadir di dalam itu hanya Wati bersama-sama dengan seorang polisi poluan yang jadi pemeran pengganti dari Indri, maupun juga jaksa hadir, saya hadir sebagai penasihat hukumnya, dan juga para penyidik. Ibu Luciana tidak dihadirkan. Keterangan dia ini menurut saya dari sisi hukum dia berdiri sendiri. Keterangan Wati berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lain. Ada orang lain, karena di dalam rumah itu, yang tinggal di dalam rumah itu hanya ada 4 orang, yaitu Indri, Wati, bersama-sama dengan majikan mereka, yaitu Ibu Luciana dan Pak Budi. Febrian kadang-kadang saja datang ke situ karena dia sudah punya calon tunangan begitu. Jadi mereka kos di luar rumah ini, Wisma Permata. Jadi tidak ada di situ. Nah, jadi berarti keterangan itu paling tidak, keterangan dari si Wati itu harusnya didukung oleh Ibu Luciana, Pak Budi, atau Indri kalau dia masih hidup. Tapi kan dia sudah meninggal. Begitu. Jadi keterangan Wati yang tadi bahwa kejadian itu dilakukan karena Ibu Luciana menganiaya korban, lalu kemudian sekarang ini ada skenario yang dibangun seakan-akan bahwa Indri meninggal akibat dia dianiaya, kepalanya ada luka. Kemudian Indri itu meninggal karena sesak nafas akibat ditindis oleh Ibu Luciana dengan bantal, membackup bagian pernafasannya atau hidungnya sampai dia tidak bisa bernafas.
Itu tidak ada dukungan yang lain. Hanya visum et repertum yang menjelaskan bahwa ada rusuknya di sebelah kanan atau sebelah kiri yang patah, salah satu. Begitu. Nah ini bagaimana membangun keterhubungan antara visum et repertum dengan kondisi mayat dan kemudian kesaksian atau keterangan dari Wati yang hanya individual, dia berdiri sendiri, tidak didukung oleh keterangan saksi lain. Begitu. Nah ini kan, nah satu hal yang saya mau ingin sampaikan di dalam kesempatan ini adalah bahwa setelah saya baca semua berita acara pemeriksaan, saya analisa baik-baik keterangan-keterangan dari Ibu Luciana, Pak Budi, dan anaknya Febrian. Febrian lebih banyak, dia baru datang ketika tanggal 29 November, jenazah mau dibawa untuk dimakamkan di Pasir Putih. Dia ditelepon oleh ibunya, datang, lalu kemudian menolong bapaknya untuk mengangkat jenazah yang sudah tinggal di atas kasur yang tadi, dibawa ke mobil untuk kemudian dibawa ke Pasir Putih. Selebihnya itu kan Febrian tidak ada di rumah. Dia tidak tahu sampai dengan saat di mana Indri masih hidup, sampai Indri menghembuskan nafas terakhir juga Febrian tidak tahu. Itu yang pertama. Pak Budi, pada saat informasi tentang Indri sudah meninggal, informasi itu disampaikan oleh Wati. Dan di dalam keterangan berita acara pemeriksaan dari Pak Budi, ini ada keterangan yang menarik, menurut saya menarik sekali, yang tidak terungkap di dalam penyidikan kemarin. Ini BAP-nya Pak Budi Gosyanto. Pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025, sekitar jam 15.30 WIB. Pak Budi didampingi oleh saya bersama dengan mitra saya yang namanya Bruce Labobar, advokat juga. Nah, dia yang mendampingi Pak Budi. Di dalam keterangan pada pertanyaan nomor 17, dalam pertanyaan nomor 17 dari penyidik kepada Budi, saudara ceritakan bagaimana kronologis awal meninggalnya dari saudari Indri tersebut, yaitu sebagai asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga di rumah saudara tersebut. Dia jelaskan. Keterangannya begini, yang menarik bagi saya itu di sini. Dia katakan bahwa sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, saat itu saudara Wati, yaitu ART, di rumah saya tersebut telah selesai membersihkan kamar-kamar dari penginapan saya. Penginapannya ada di lantai 2. Mereka tinggal di lantai 1. Baik Pak Budi, Ibu Lucy maupun Wati dan Indri. Dan kemudian turun ke lantai bawah saat itu, dan setelah itu Wati sebagai ART langsung melakukan aktivitasnya, yaitu membersihkan di dalam rumah saya tersebut. Dan setelah itu sekitar pukul 12.45 Wati langsung keluar dari arah dalam rumah saya menuju ke toko saya, dan kemudian langsung berbicara kepada istri saya yang bernama Luciana Lawrence dengan kata-kata bahwa Indri sudah meninggal. Bayangkan coba, dari jam 6 pagi Budi katakan dia sudah bangun, kemudian dia langsung ke toko, lalu kemudian jam 8 itu Wati sudah selesai bersihkan lantai atas penginapan, lalu turun sambung di bawah sampai 12.45 Wati mengatakan bahwa Indri sudah meninggal. Nah, yang mana saat itu saya mendengar sendiri, dan kemudian setelah itu saya bersama dengan istri saya bernama Luciana Lawrence langsung berjalan ke arah rumah saya untuk memastikan dari perkataan saudara Wati, yaitu asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga kami tersebut. Kemudian sesampainya kami di tempat saudara Indri, tepatnya di kasurnya tersebut, saat itu saya melihat, ini Budi yang lihat, Indri sedang berada di bawah kasurnya. Indri sedang berada di bawah kasurnya dengan posisi berada di samping kasur di dekat tangga. Memang di ujung daripada ke arah bagian kepala itu ada tangga yang turun dari lantai 2 di atas.
Ya, jadi kemudian saya langsung mengecek Indri tersebut dengan maaf, saya ulangi, dengan posisi badan berada di samping kasur di dekat tangga tersebut dengan keadaan sudah tidak bergerak lagi. Dan kemudian setelah itu saya mendapati bahwa saudara Indri sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, dan kemudian setelah itu saya langsung menyuruh Wati sebagai asisten rumah tangga untuk bersama saya mengangkat badan dari Indri naik ke atas kasurnya tersebut saat itu. Dan setelah saya menyuruh Wati mengganti pakaian Indri dengan pakaian yang dimiliki oleh Indri. Jadi artinya bahwa pada waktu dia meninggal itu bukan bukan di atas kasur seperti keterangan Wati, tapi dia meninggal menurut keterangan Budi itu dia ada di bawah kasur, di samping kasur, dalam posisi berbalik ke sebelah kanan begitu. Sehingga kemudian Budi meminta untuk mereka angkat kembali. Keterangan ini sama sekali tidak diungkapkan di dalam rekonstruksi kemarin. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa waktu dia meninggal di bawah itu karena apa? Penyebabnya apa? Meninggal di bawah kasurnya itu penyebabnya apa? Bukan di atas kasur. Bukan di atas kasur. Kasur di lantai. Kasur di atas begini, seperti ini. Jadi kurang lebih tingginya seperti begini. Jadi dia meninggal di bawah. Ya, setengah meter. Baru kemudian diangkat ke atas oleh Budi bersama dengan meminta pertolongan dari Wati untuk mengangkat sama-sama. Lalu kemarin dalam rekonstruksi itu bahwa kemudian Ibu Lucy pergi beli, karena sudah dengar bahwa dia meninggal, baru kemudian Ibu Lucy pergi beli kain kafan di toko ada toko di Wosis ini, Mekarjaya. Baru dia kembali kain kafan itu yang kemudian si Budi dengan dibantu oleh Wati bersama-sama mengikat. Wati mengikat di kakinya, Budi mengikat di kepalanya. Baru kemudian datanglah Febrian setelah ditelepon oleh ibunya, baru bersama-sama dengan bapaknya mengangkat Indri keluar ke mobil untuk dibawa untuk dimakamkan. Itu dia punya cerita. Jadi ini yang saya mau ingin sampaikan bahwa ini ada hal yang menarik yang masih perlu ditelusuri di dalam penyelidikan. Iya. Iya. Jadi berapa hari dia sedang apa dia sedang bercengkerama dengan siapa? Sebab menurut keterangan dari Lucy bahwa mereka dua ini yang sering bercengkerama tapi di dalam bahasa Jawa. Mereka dua kan asli dari Jawa Timur. Jadi yang selalu melakukan sering bertengkar sampai kemudian melakukan penganiayaan juga terhadap si Indri, Wati. Ya, menurut keterangan dari Lucy dan dibenarkan oleh Budi. Dibenarkan juga oleh ada beberapa saksi lain yang sedang kami siapkan untuk akan sodorkan kepada polisi untuk diminta keterangan. Sayang sekali karena beberapa orang yang kami akan ajukan sebagai saksi itu sedang berada di luar Manokwari. Ketika kejadian kasus mereka takut dan mereka menghindar. Kita sedang berupaya supaya mereka ini harus dihadirkan. Pekerja-pekerja yang ada di Wisma juga. Wati ini umur berapa? Oh, sudah umur 60-an. Ya, berumur. Sama dengan Indri, kurang lebih sama umurnya. Mereka dua sudah tua. Dan mereka ada informasi yang berkembang selama ini bahwa mereka sudah bekerja selama 12 tahun itu bohong. Karena mereka baru bekerja dengan suami istri ini baru dibawa datang oleh Ibu Lucia dari Surabaya ke Manokwari itu dan bekerja di sini mulai dari tahun 2022. Ya 2023, 4, 5 ya. Jadi kurang lebih baru 3 tahun mereka bekerja. Begitu. Jadi mereka tidak sampai 12 tahun seperti yang berkembang di media selama ini bahwa mereka sudah ada di situ selama 12 tahun, sudah bekerja kepada suami istri selama 12 tahun. Tidak. Mereka baru ada tahun 2022. Itu ada semua di dalam keterangan berita acara pemeriksaan, baik Ibu Lucia, Pak Budi maupun anaknya. Nah, jadi keterlibat sekarang ini berdasarkan petunjuk dari jaksa, berkas perkara mereka kan di split. Ibu Lucia sendiri, Pak Budi sendiri, dan anaknya Febrian sendiri. Nah, peran utama di tersangka satu adalah Ibu Lucia. Begitu. Dengan tuduhan yang tadi.
bahwa dia yang melakukan penganiayaan. Tetapi menurut keterangan dia cukup bisa memberikan keterangan tegas di dalam setiap pemeriksaan bahwa dia tidak melakukan, satu, dan yang kedua, yang justru melakukan penganiayaan dan sering bertengkar bahkan menganiaya itu adalah Wati terhadap si Indri korban. Begitu. Nah, jadi sekarang jadi pertanyaan, luka yang di kepala itu apakah siapa yang sebenarnya yang melakukan? Apa benar Ibu Lucia? Sedangkan kontras dengan keterangannya suaminya yang menjelaskan bahwa dia ketika datang melihat bersama-sama dengan Wati di dalam kamar yang mereka tidur, itu posisi Indri bukan ada di atas kasur, Indri ada di bawah. Baru kemudian dipastikan bahwa Indri sudah wafat, sudah kehilangan nyawanya, baru kemudian mereka mengangkat ke atas kasur seperti begitu. Saya pikir itu keterangan yang penting yang harus disampaikan kepada publik lewat rekan-rekan media. Terima kasih.